Halo sahabat Reva, ketemu lagi di awal tahun 2025. Ini adalah pojok RFA di tahun baru ini. Mungkin berbeda dengan pojok RFA di tahun 2024 dan di tahun-tahun sebelumnya. Kali ini 2025 kita akan mencoba dengan format baru. Mudah-mudahan konsisten ke depannya. Dan saya sendiri di sini. Nanti juga mungkin akan ditemani ada beberapa yang saya hubungi untuk ngobrol-ngobrol secara online, secara live di pojok RFA ini. Yang pertama mungkin kami di sini di RFA Corner mengucapkan selamat tahun baru untuk semua sahabat RFA. Semoga di tahun baru ini kita jauh lebih baik daripada di tahun 2024. Kita sudah melewati dinamikanya. Kita sudah melewati pahit getir, suka dan duka yang sudah kita jalani di 2024, dan di 2025 ini semoga keberkahan selalu berada di dalam kehidupan kita, keberhasilan dan kesuksesan juga selalu berada di kehidupan kita semua. Hari ini di pertemuan pertama ini kita akan coba ngobrolin apa ya? Apa ya, kita ngobrolin apa ya? RFA tahun kemarin, di akhir-akhir tahun kemarin itu selalu berkaitan dengan sejarah ya. Sejarah yang mengangkat peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Kuningan dan sekitarnya. Ada kerajaan Songgala, kemudian kerajaan yang lain. Nah, kita coba mungkin sekarang lebih luas lagi mungkin ya. Lebih luas lagi untuk mencoba menggali sejarah. Dan kita akan coba untuk berbincang-bincang dengan bukan salah satu bintang utama kita. Ini namanya adalah Mini. Namanya Mini. Mbak Mini. Mbak Mini ini nanti akan coba menjelaskan. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Mbak Mini tentang sejarah dari mulai bumi kita terbentuk loh. Ya, kita kan mungkin belum tahu ya. Kita coba tanyakan nih ke Mbak Mini nih ya. Mbak Mini yang sudah terhubung di hotline kami. Kita coba hubungi dulu. Halo Mbak Mini, halo. Halo, senang bertemu denganmu lagi. Apa yang bisa saya bantu malam ini? Oke, kamu kan sebagai ahli sejarah ya. Bisa nggak kamu ceritakan tentang proses terbentuknya bumi kita dari mulai awal sampai kemudian memasuki masa zaman Mesolitikum, Paleolitikum, Megalitikum dan yang lainnya. Bisa nggak kamu coba jelasin itu? Oke, kita mulai dari awal ya. Setelah bumi terbentuk, planet kita melewati beberapa fase yang disebut zaman. Zaman-zaman ini dibedakan berdasarkan kondisi bumi saat itu, jenis makhluk hidup, dan iklimnya. Zaman tertua adalah Paleozoikum, sekitar 541 juta tahun lalu. Di zaman ini, kehidupan mulai bermunculan di laut, seperti ikan tanpa rahang dan hewan-hewan bertubuh lunak. Setelah itu, ada Mesozoikum, sekitar 252 juta tahun lalu. Di zaman ini, dinosaurus berkuasa. Mereka hidup di darat, laut, dan bahkan bisa terbang. Nah, setelah Mesozoikum, ada zaman yang disebut Kenozoikum. Zaman ini dibagi lagi jadi beberapa masa, termasuk masa Paleogen, Neogen, dan Quarter. Di masa Quarter inilah, manusia mulai muncul dan berkembang. Sekarang, kalau kamu mau tahu lebih detail tentang zaman batu yang kamu sebutkan tadi, seperti Paleolitikum, Mesolitikum, dan Megalitikum, aku bisa jelasin lebih lanjut. Oke, berarti itu terjadi sebelum zaman batu ya, dan sebelum zaman batu ada zaman-zaman yang tadi kamu sebutin, dan di dalamnya ada dinosaurus, betul begitu ya? Betul sekali. Zaman batu itu jauh lebih baru daripada zaman dinosaurus. Sebelumnya, ada zaman yang disebut Mesozoikum, itu zamannya dinosaurus. Setelah itu, baru deh masuk ke zaman Kenozoikum, yang lebih dekat ke zaman sekarang. Di zaman Kenozoikum inilah bumi mengalami perubahan besar. Dan akhirnya muncullah zaman batu yang tadi kamu sebutkan. Jadi, kalau mau diurut,
Dinosaurus ada duluan, baru kemudian zaman batu dimulai. Nah, di zaman Mesozoikum ini sudah ada manusia apa belum? Di zaman Mesozoikum, belum ada manusia sama sekali. Bahkan mamalia aja masih kecil-kecil dan mirip tikus. Jadi, manusia baru muncul jauh setelah zaman dinosaurus ini berakhir. Ya, pergantian zaman ini terjadi karena adanya hujan meteor dan lain-lain. Dan setiap zaman ini berapa ratus tahun sekali terjadi perubahan seperti itu. Pergantian zaman itu prosesnya panjang banget, jadi nggak bisa dibilang terjadi dalam waktu ratusan tahun. Butuh jutaan tahun, bahkan miliaran tahun buat satu zaman berakhir dan zaman baru dimulai. Penyebabnya juga macem-macem, nggak cuma hujan meteor. Bisa karena perubahan iklim besar-besaran, letusan gunung berapi raksasa, atau bahkan tumbukan benda langit. Oke, kembali ke topik, kita pengen tahu tentang zaman batu ya. Bisa kamu jelasin dari zaman batu tua sampai ke zaman batu muda, batu besar dan yang lainnya? Oke, kita mulai dari zaman batu tua dulu ya. Zaman ini disebut juga Paleolitikum. Manusia di zaman ini masih nomaden, jadi mereka berpindah-pindah tempat buat cari makanan. Alat-alat yang mereka pakai masih kasar banget, biasanya buat berburu dan mengumpulkan makanan. Habis itu, ada zaman batu tengah atau Mesolitikum. Di zaman ini, Oke, mohon maaf, lanjutkan. Lanjutkan. Oke, jadi zaman batu itu dibagi-bagi lagi jadi beberapa zaman. Ada zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Di zaman batu tua, manusia masih hidup berpindah-pindah dan berburu hewan. Alat-alatnya masih kasar banget. Di zaman batu tengah, mereka mulai hidup di gua-gua dan alat-alatnya udah mulai diasah. Nah, di zaman batu muda, manusia udah mulai bertani dan beternak. Jadi mereka nggak perlu berpindah-pindah lagi. Terakhir di zaman batu besar, manusia udah bisa bikin bangunan-bangunan besar dari batu, kayak dolmen atau menhir. Nah, manusia-manusia yang hidup pada zaman itu apakah sudah menjadi manusia mirip kita sekarang atau berbeda bentuknya? Manusia di zaman batu itu masih jauh berbeda dari kita sekarang. Mereka punya bentuk tubuh yang lebih kekar, tulang alis yang menonjol, dan ukuran otak yang sedikit lebih kecil. Tapi, meski berbeda, mereka tetaplah manusia, dan masih termasuk dalam jenis Homo sapiens, sama seperti kita. Kenapa kok berani sebut manusia gitu? Apakah Karena mereka punya ciri-ciri yang sama dengan... Ya, kenapa disebut manusia? Karena mereka punya ciri-ciri yang sama dengan kita, meski bentuknya beda. Misalnya, mereka bisa membuat alat, berburu, dan hidup berkelompok. Para ahli melihat ciri-ciri ini sebagai tanda-tanda manusia. Jadi mereka tetap masuk dalam kelompok manusia. Artinya bahwa manusia purba itu ada sebelum zaman Nabi Adam. Iya, manusia purba itu ada sebelum zaman Nabi Adam. Kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, manusia purba muncul jutaan tahun yang lalu. Sedangkan kalau kita lihat dari sudut pandang agama, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Jadi waktunya jauh berbeda. Oke, saya tidak akan berbicara tentang agama ya. Kita coba berbicara tentang manusia purba. Nah, ada nggak peninggalan-peninggalan zaman batu muda sampai zaman batu tua ini yang terdapat di Indonesia? Tentu saja, Indonesia punya banyak peninggalan dari zaman batu. Misalnya, di Pacitan, Jawa Timur, ada banyak alat-alat dari zaman batu tua, kayak kapal genggam. Di Sulawesi, kamu bisa temukan kubur batu dari zaman batu besar. Bahkan di Flores, ada bukti manusia purba yang hidup di zaman batu tengah. Mau dengar tentang peninggalan zaman batu yang lain? Boleh dilanjutkan. Oke, jadi di Jawa Timur, tepatnya di daerah Pacitan, ada banyak alat-alat dari zaman batu tua. Misalnya, kapal genggam yang bentuknya masih kasar banget. Selain itu, di Sulawesi, kamu bisa temukan kubur batu dari zaman batu besar. Uniknya, di Flores, ada bukti manusia purba yang hidup di zaman batu tengah. Mau dengar tentang peninggalan zaman batu yang lain? Ya, oke, cukup. Artinya saya pengen tahu jenis-jenis manusia yang ditemukan di Indonesia yang sudah masuk ke dalam jenis Homo sapien ada apa saja? Kalau kamu mau tahu jenis manusia purba yang udah masuk dalam kelompok Homo sapiens, ada beberapa yang ditemukan di Indonesia. Salah satunya yang paling terkenal adalah Homo wajakensis. Fosilnya ditemukan di Tulungagung, Jawa Timur.
Selain itu, ada juga Homo soloensis yang ditemukan di daerah Ngandong, Jawa Tengah. Keduanya ini udah punya ciri-ciri yang lebih mirip manusia modern, walaupun masih ada beberapa perbedaan. Mau tahu lebih banyak tentang mereka? Ya, di Kuningan ada yang namanya situs Cipari. Nah, situs Cipari ini peninggalan zaman batu apa ya? Situs Cipari itu dari zaman batu besar atau megalitikum. Di situ ada banyak banget peninggalan menarik, kayak kubur batu dan menhir. Manusia yang hidup pada zaman batu besar itu jenisnya apa? Manusia yang hidup di zaman batu besar itu jenisnya masih Homo sapiens, sama kayak kita. Tapi, mereka masih punya ciri-ciri fisik yang sedikit berbeda, kayak tulang alis yang lebih menonjol. Artinya di Kuningan ini adalah satu tempat atau lokasi yang punya peradaban yang sangat tua. Setujukah kamu? Setuju banget, Kuningan punya sejarah panjang, dan situs Cipari adalah salah satu buktinya. Zaman batu besar itu sendiri udah lama banget, sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Jadi, bisa dibilang, Kuningan punya peradaban yang sangat tua. Ada nggak catatan-catatan sejarah yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa atau sejarah-sejarah? Ya, jangan dulu dipotong, tolong dong. Ada nggak catatan sejarah yang menceritakan tentang peradaban kuno yang ada di Kuningan? Ada beberapa catatan sejarah yang menyebutkan peradaban kuno di Kuningan. Misalnya, ada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Sunda yang menunjukkan bahwa Kuningan pernah jadi bagian penting dari kerajaan itu. Selain itu, ada juga cerita rakyat dan legenda yang menceritakan tentang masa lalu Kuningan. Gimana? Mau dengar cerita rakyatnya? Oke, sebelum ke cerita rakyat mungkin saya mau bertanya dulu. Ada beberapa situs ya. Ada salah satu situs juga, di situ ada situs Batu Naga di daerah Jabranti. Nah, menurut kamu situs Batu Naga ini apakah juga termasuk peninggalan zaman megalitikum atau dari zaman yang berbeda? Situs Batu Naga di Jabranti itu unik banget. Para ahli masih meneliti tentang umurnya, tapi ada kemungkinan besar itu juga dari zaman megalitikum, atau bahkan bisa lebih tua lagi. Beberapa penelitian menunjukkan usianya bisa lebih dari 2000 tahun sebelum Masehi. Yang jelas, situs ini menyimpan banyak misteri yang masih harus diungkap. Ya, di sana juga ada sebuah batu besar batu yang berukuran 7 hektar lebih, disebutnya Kuta Tingkem. Dan apakah itu juga termasuk sebuah peninggalan peradaban kuno atau menurut kamu apa itu? Kota Tingkem itu misterius banget. Ada beberapa teori tentang itu. Ada yang bilang itu bentukan alam biasa, tapi ada juga yang yakin itu buatan manusia dari zaman dulu. Sayangnya, belum ada penelitian mendalam tentang Kota Tingkem, jadi kita belum bisa memastikan fungsinya apa. Kalau kamu tertarik, mungkin kamu bisa cari tahu lebih lanjut tentang teori-teori yang ada. Oke, kita sementara jeda dulu ya. Gitu teman-teman, itu beberapa informasi yang kita dapatkan dari mulai bahwa bumi ini tadi sudah dibagi-bagi menjadi zaman-zaman ya. Zaman-zaman dari mulai, wah saya lupa lagi di tadi. Yang jelas ada zaman batu, ada zaman pra sejarah dan ada zaman batu. Dan ternyata kehidupan manusia itu sudah ada dari sejak zaman batu. Kita terlepas dari ngobrolin tentang unsur religi ya, bahwa di agama Islam itu bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam ya. Karena kalau kita berbicara dengan agama tidak akan pernah selesai nantinya ya. Kita berbicara dari sisi sains aja dulu deh. Dari sisi sains. Dan ternyata Kuningan memang banyak sekali menyimpan jejak-jejak peradaban kuno ya, jejak-jejak peradaban kuno yang salah satunya tadi saya sebutkan bahwa di Cipari kemudian di Batu Naga di Jabranti itu. Kalau di Cipari itu sudah jelas peninggalan zaman megalitikum ya, antara 3000 sampai 4000 sebelum Masehi. Dan sementara di Jabranti di situs Batu Naga itu sendiri memang belum ada penelitian yang lebih jauh, tapi ada Profesor Ali Akbar yang beberapa kali melakukan ekspedisi ke sana. Itu memang diperkirakan sejaman dengan zaman megalitikum. Sayangnya mungkin kita belum mendapatkan jurnal-jurnal ilmiahnya yang membuktikan bahwa situs Batu Naga ini adalah zaman peradaban megalitikum. Dan tahu nggak bentuknya seperti apa? Nggak tahu ya. Wah, belum pernah ke sana. Oh, sayang sekali. Itu kalau dari sini, dari Ciwaru ya. Kalau dari Ciwaru ya. Dari Ciwaru itu ke arah Karangkancana.
Ya. Terus ke arah timur dari SMP itu ada nanti Gunung Jawa. Ya. Gunung Jawa belok kanan, kalau di arah Karangancana itu belok kanan, nanti ketemu sama Desa Jabranti. Nah, dari Balai Desa Jabranti itu masih harus naik lagi ke Dusun Banjaran. Dusun Banjaran sekitar 10 sampai 15 menit dengan rute jalan yang cukup luar biasa, nanjak. Nah, di sana nanti ada dari Banjaran ke sananya itu sekitar perjalanan 2 jam. Jalan setapak, ya. Pernah dengar ada yang tersesat di sana? Belum, tahun berapa ya? Tahun 2018, 17-an ada yang main ke sana, kemudian tersesat 1 hari 1 malam nggak bisa pulang, gitu. Dan baru diketemukan 1 hari atau 2 hari setelahnya, gitu. Dan di sana memang nggak bisa sembarangan ngomong, nggak sembarangan. Yang namanya di hutan lah, yang namanya di hutan pasti ada sesuatu yang sering dikait-kaitkan dengan hal gaib, gitu ya, dengan hal gaib. Tapi yang jelas di situ adalah bukan tempat pemujaan, bukan tempat kemusyrikan, tapi diperkirakan itu adalah peninggalan zaman megalitikum. Nah, kebiasaan orang Sunda itu seperti ini. Untuk memelihara sesuatu yang punya nilai sejarah yang tinggi, itu suka dibilang karena manusia itu pada intinya kan suka usil ya, suka iseng. Maka diciptakanlah ketakutan agar tempat itu tidak dirusak, agar tempat itu tidak diganggu. Seperti misalkan Tongkahulu Cai, Loba Jurig. Sebetulnya ya mata air itu adalah satu tempat yang memang untuk kebutuhan hidup kita, gitu. Kebutuhan utama manusia kan air. Kalau misalkan mata airnya dihancurkan, kita tentu akan kekurangan air kan. Kemudian tongkat tangkal itu Loba Jurigan, ya. Nah, tangkal-tangkal gede itu adalah pemasok air juga. Ya, pemasok air juga. Jadi akhirnya mereka atau kita takut untuk jangankan ngerusak. Ya, untuk lewat aja nggak mau. Termasuk juga yang peninggalan zaman batu itu juga. Yang dianggap sebagai ulah non cenah. Jangan sampai ke sana, nanti bakal ada sesuatu. Sebetulnya itu adalah menjaga dari tangan-tangan jahil manusia, gitu. Dicaroretan, ketikan meureunnya, dipakai bobogohan, gitu. Nah, makanya diciptakan hal itu. Dan ini memang kalau masalah gaib yang terjadi sebetulnya sugesti. Ya, sugesti. Kalau kita udah tersugesti, oh di sini ada jurignya, gitu. Di sini ada setannya. Otak kita sudah terkontaminasi atau tersugesti itu, ya mungkin akan kejadian. Tiba-tiba kita lupa jalan pulang. Tiba-tiba kita misalkan gelap, ya, terkena kabut, panik, jatuh, tikusruk, labuh, paeh. Gitu. Jadi sebetulnya masih bisa dimasukkan ke logika. Cuma ya itu tadi bahwa Kuningan punya harta karun yang cukup luar biasa. Peradaban kuno akan muncul. Bukan akan muncul, sudah ada dan mungkin akan muncul beberapa lagi yang mungkin suatu saat akan tergali, akan muncul. Ya. Ini udah berapa menit kali ini krunya udah pada ngantuk semua nih. Masih 2 menit. Oke. Sahabat RFA, untuk hari ini mungkin kita cukupin dulu untuk obrolan kita tentang sejarah ya. Nanti mungkin kalau kamu pengen ngobrolin apapun, kamu bisa tuliskan di komentar. Nanti kita coba jadikan sebagai topik utama kita. Ya, karena sementara ini tahun 2025 kita belum nyusun kan? Nah, belum nyusun untuk apa yang harus kita obrolin. Nah, kita coba awalin ini dulu. Dari mulai tadi zaman-zaman yang ada di muka bumi ini sampai ke zaman batu besar, zaman megalitikum. Dan ternyata di Kuningan banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman megalitikum. Artinya Kuningan adalah sebuah kota, sebuah daerah dengan peradaban yang cukup luar biasa. Sampai ketemu lagi di pojok RFA selanjutnya.